Judul Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Di talamidati madrasati tahdibi yang diperuntukkan untuk anak-anak atau siswa-siswa sekolah pendidikan. Rojian seraya mengharap minallahi dari Allah alla yaj'alaha supaya tidak menjadikan kitab Hidayatul Mustafid ini matruhatan sia-sia fi zawayal ihmali di ujung kesia-siaan wa ayyam fa'a dan semoga Allah menjadikan manfaat biha dengan kitab ini kula talibi bagi setiap siswa tahsinal maqali di dalam memperbaiki bacaan atau ucapan ya, bacaan Al-Quran mereka. Innahu sesungguhnya Allah ala ma yasha'u terhadap segala sesuatu qadirun itu maha kuasa. Wabil ijabati dan untuk mengijabah atau untuk mengabulkan jadirun mampu. Wa inni dan sesungguhnya saya la arju betul-betul mengharap minal ikhwani dari para saudara ayyadhkuruni untuk menyebut saya untuk mengingat saya di ba'dil awqati di sebagian waktu bisolihid da'awati dengan doa-doa yang baik. Wa mimman ittala'a dan bagi siapa dan bagi seseorang yang melihat ala asyratin melihat kesalahan di dalam kitab ini atau melihat keluputan di dalam kitab ini zallat biha yang mana kesalahan itu bisa menjadikan terpelesetnya al-qadamu kaki au hafa biha au terselitnya al-qalamu tulisan pena ayyadro'a supaya menolaknya bil hasanati dengan kebaikan as-sayyiati keburukan-keburukan yang tadi. Jadi Syekh Muhammad ini saking tawadhunya beliau mengatakan bahwa dengan dikarangnya kitab Hidayatul Mustafid ini beliau berharap bahwa meskipun risalah yang beliau tulis ini kecil, tapi beliau harap risalah yang beliau tulis ini tidak sia-sia. Dan juga beliau berharap agar risalah yang beliau karang ini bisa membantu para siswa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena yang bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, yang bisa memperbaiki bacaan Al-Qurannya anak-anak, ya, itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah itu Maha Mampu. Dan beliau juga mengatakan bahwa beliau sangat berharap bahwa dengan adanya risalah ini beliau juga berharap untuk dibaca oleh kita sebagai seorang muslim, misalnya setelah waktunya sholat atau seperti yang kita lakukan hari ini ketika mempelajari memutolaah kitabnya beliau yaitu Hidayatul Mustafid, tidak luput untuk mendoakan atau menyelipkan doa kepada beliau. Dan beliau juga mengatakan bahwa kalau ada kesalahan di dalam penulisan ini yang menjadikan kaki itu terpeleset atau pena terselip tidak menyebutkan kata yang harusnya disebutkan, nah, maka hendaknya supaya diganti keburukan-keburukan tadi diganti dengan kebaikan. Kenapa? Fa inna naw'al insani, sesungguhnya jenis-jenis manusia itu qallama sedikit sekali ayyakhluwa yang sepi anis sahwi dari kelupaan wan nisyani dan keluputan. Karena
manusia seperti kita ini sedikit sekali yang punya sifat tidak memiliki kelupaan dan kelupakan. Waman alqa, dan barang siapa menjumpai atau menyadari ma'adzirahu, kesalahannya, yakunu, maka dia menjadi inda kiramin nasi, di sisi manusia, ma'dzuran, dimaafkan. Wallahul karim, dan sesungguhnya kepada Allah Al-Karim yang Maha Pemurah, atawassalu, saya berwasilah, bertawasul, wabijahin Nabiil Karim, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atawassalu, saya juga bertawasul, ayyaja'alaha, supaya menjadikan kitab atau risalah ini khalisatan, murni, diwajhihil karim, murni karena mengharap wajahnya Allah Ta'ala. Jadi cita-cita besar seorang mukmin itu ketika dia beramal solih, beramal baik, nah tujuannya tidak lain pula besok juga bisa melihat apa? Kalau orang kan belum melihat wajahnya Allah saja, ya. Kalau di dalam sebuah cerita ini kan dipandang Allah saja itu, kalau ada orang dengan satu pandang itu, api neraka itu pandangannya Allah saja itu bisa memadamkan api neraka. Apalagi kalau pandangannya Allah itu, kalau kita bisa melihat wajahnya Allah, itu luar biasa. Jadi kita juga berharap kita semuanya di sini, pulau panjenengan yang hari ini sama-sama belajar di sini, juga berharap kita bisa melihat wajahnya Allah. Dan menjadi sebab ilfauzi, bagi keberuntungan, bijannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Wayanfa'a, dan menjadikan biha, kitab risalah ini, an-naf'a, dengan manfaat al-amima, yang umum. Kullaman talaqoha, bagi siapapun orang-orang talaqoha yang mempelajari, di qalbin salimin, dengan hati yang selamat. Wayanfa'ani, dan memberikan manfaat bagi diri saya, biha, risalah ini, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak bermanfaat harta yang kita miliki dan tidak pula bermanfaat anak-anak yang kita miliki. Illa man atallaha, kecuali orang-orang mereka yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Wa hasbunallah, dan cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat berserah. Wala haula, dan tiada daya, wala quwata, tidak pula ada kekuatan, illa billah, kecuali itu adalah daya dan kekuatan dari Allah Al-Aliyyi, yang maha luhur, Al-Azim, yang maha agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga salawat, rahmat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan keluarganya beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau, wasallam, beserta keselamatan. Baik, alhamdulillah, ini kita sudah selesai membaca khutbah kitab Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Mahmud. Nah, sebagai bentuk refleksi, jadi di khutbah ini kita mengetahui bahwa ternyata mempelajari ilmu tajwid bagi mukallaf, bagi orang yang sudah terkena hukum untuk beribadah, itu hukumnya adalah fardu kifayatin. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayatin. Sedangkan membaca Al-Quran
dengan mengamalkan ilmu tajwid, membaca Al-Quran sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid, itu hukumnya adalah fardu ainin. Jadi fardu ainin. Di dalam kitab Nihayatul Qaulul Mufid disebutkan bahwa ternyata fardu kifayah itu, mempelajari ilmu tajwid itu menjadi fardu kifayah manakala itu diperuntukkan bagi orang awam. Tapi apabila diperuntukkan bagi para pelajar dan bagi orang alim, maka mempelajari ilmu tajwid itu menjadi fardu ain. Nah, ini bedanya ya. Jadi unsur fardu kifayah itu diperuntukkan manakala kita berhadapan dengan orang awam. Kalau misalnya ada satu kampung, hanya satu orang yang mempelajari ilmu tajwid, maka itu sudah bisa menggugurkan kewajiban orang sekampung. Nah, tapi bagi para pelajar, orang yang mempelajari Al-Quran seperti kita ini masih muda-muda, masih punya potensi untuk mendapatkan ilmu. Nah, apalagi nanti kalau kita sudah menjadi orang alim, alim dalam hal fikih, alim dalam hal ilmu hadis, alim dalam ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi itu kan ilmu yang tinggi-tinggi ya. Nah, maka ilmu yang paling dasar seperti ilmu tajwid itu menjadi fardu ain untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum kita meningkat ke ilmu yang selanjutnya. Jadi seperti ini Kung. Nah, sedangkan itu tadi secara hukum syaratnya mempelajari ilmu tajwid. Sedangkan secara tujuan ilmu tajwid, kenapa kok penting dipelajari? Nah, katanya Syekh Muhammad Al-Mahmud di sini disebutkan tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid yang pertama yaitu tajwidu hurufi. Tidak lain untuk memperbaiki pelafalan kita, bacaan kita, huruf-huruf hijaiyahnya, makhrajnya itu diperbaiki. Karena kita ini lahir bukan langsung dari Arab. Jadi lisan kita ini bukan lisanul Arab, tapi lisanul Jawi, lisanul Inggris, lisanul Ajam. Nah, kadang karena faktor geografis gitu ya, faktor lingkungan. Nah, banyak sekali cara pelafalan kita ini, pengucapan kita, lahjat atau dialek kita itu berbeda dengan lahjatnya orang-orang Arab. Nah, supaya perbedaan itu tidak kentara, maka diupayakan untuk memperajin makhorijul huruf. Contohnya, kalau di Arab, di huruf hijaiyah, kita menemukan huruf bo. Nah, itu kalau di Jawa nggak ada. Ya, nggak ada huruf bo, itu nggak ada. Nggak ada huruf yang memantul kalau di bahasa Jawa itu. Nah, contohnya apa lagi? Huruf da. Huruf da atau huruf dal itu di Jawa tidak ada. Adanya huruf da. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Huruf K. Nah, huruf kaf misalnya. Itu kalau di Arab ada huruf kaf. Tapi kalau di Indonesia nggak ada. K, hanya K biasa. Tidak ada hamesnya. Gitu ya. Nah, itulah mengapa mempelajari ilmu tajwid itu menjadi penting. Apa tadi tujuannya? Tajwidu hurufi. Memperbaiki huruf-huruf makhrajnya. Memperbaiki makhorijul huruf hijaiyah. Wa tahsinu al-fadhihi. Dan memperbagus pelafalannya. Nah, supaya tidak kaku seperti apa. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf lam, huruf hidup ketemu dengan huruf lam bertasydid. Nah, itu kan agak landai. Contohnya Allah, bukan Allah. Nah, jadi Allah. Nah, ini memperbagus. Ya, wa tahsinu al-fadhi. Pelafalannya diperbagus. Kemudian wa ma'rifatu ahkamin nun sakinati, dan mengetahui hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini penting. Kadang kita ini kalau ketemu dengan huruf ikhfa, ketemu dengan huruf gunna, itu kita percepat. Tidak kita gunakan hukum satu alif atau dua harokat. Contohnya, ketika
kita membaca misalnya surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, itu kan An-Nas. Gunnah musyaddadahnya di situ tidak terbaca. Hanya dibaca secara cepat. Padahal andai kata kalau kita baca satu alif, ya, kita tahan dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, di situ bacaannya lebih mengutamakan memenuhi hak-haknya huruf. Nah, tentu ketika kita membaca Al-Quran dengan memenuhi haknya huruf, dengan tidak memenuhi haknya huruf, akan berbeda dampaknya ke dalam hati kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan memenuhi hak-haknya huruf, itu dampaknya akan mengefek kepada perilaku. Jadi kadang kita ini jadi orang lebih mudah dinasehati, kemudian tidak mudah marah, kemudian di dalam berpikir juga lebih runtut, gitu ya, dan tidak tergesa-gesa, tidak ambisius. Itu. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita telah memberikan hak-haknya huruf di dalam Al-Quran itu tadi. Nah, itu nih. Jadi itulah kenapa kok banyak para ulama itu beliau menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Menjadikan Al-Quran sebagai obat. Bahkan ketika andai kata beliau mau emosi, tapi sebelumnya itu sudah membaca Al-Quran, nah itu mau emosi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dilindungi oleh Al-Quran. Nah, orang kenapa kok dilindungi oleh Al-Quran? Karena dia melindungi Al-Quran. Nah, bagaimana melindungi Al-Quran? Yaitu tadi. Jadi memberikan huruf itu hak-haknya. Nah, itu sama dengan kita riayatul, menjaga Al-Quran. Jadi cara menjaga Al-Quran adalah dengan menjaga ilmu tajwid. Menjaga Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar. Ketika gunnah musyaddadah, kita tahan dulu satu alif atau dua harokat. Kemudian ketika ada mad asli, nah kita baca juga satu alif atau dua harokat. Nah, itu tidak perlu kita percepat. Apa tujuannya? Itu tadi, untuk menjaga Al-Quran. Kalau kita bisa menjaga Al-Quran, insya Allah kita akan dijaga oleh Al-Quran. Itu ya. Jadi membaca Al-Quran dengan menjaga hak-haknya, dengan yang tidak menjaganya itu berbeda dampaknya ke dalam diri kita. Kalau kita membaca Al-Quran dengan memenuhi haknya, itu dapat satu halaman, dua halaman, tiga halaman. Itu misalnya kita mau selesai, itu menyesal, ada rasa kok sudah selesai, akhirnya kita ingin baca lagi. Jadi setiap kali mau berhenti membaca Al-Quran, itu ada rasa kok cepat selesai. Kenapa? Karena itu tadi sudah membaca Al-Quran dengan hukum-hukumnya, dengan memenuhi hak-hak hurufnya. Tapi beda lagi kalau kita membaca Al-Quran dengan tidak memperhatikan hak-haknya huruf. Nah itu, waduh, dan oleh sakjus. Habis dapat sakjus ya sudah. Seolah-olah membaca Al-Quran itu beban, gitu ya. Padahal kalau kita renungkan betul, Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara. Wa nazala minal Qur'ani. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kecuali di dalamnya ada obat, huda wa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk ya bagi orang-orang yang mukmin. Baik. Kemudian tujuan yang lain apa? Mengetahui mim sukunnya.
kemudian mengetahui hukum mat dan wakafnya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid tadi sudah jelas, supaya kita bisa memenuhi haknya huruf. Di antara haknya huruf apa? Memahami tempat keluarnya huruf, mengenali sifatul hurufnya, kemudian mengetahui hukum bacaan non sukun, mim sukun, dan huruf mat. Kemudian ini sudah cukup ya. Insya Allah ke depan nanti kita akan melanjutkan membahas tentang muqaddimah wa haqiqatut tajwid lughatan wa istilah. Nah, sekarang kita akan talaki membaca suratul Fatihah, dan nanti saya meminta untuk satu teman sini mungkin bisa membaca kembali surah Al-Fatihah yang sampun kula bacakan. Niki kula mohon izin membacanya menggunakan tahqiq, jadi tanpa lagu, untuk memperjelas makhorijul hurufnya. Sebagaimana yang dulu pernah diajarkan oleh guru kami di pondok, yang mana guru kami dulu mendapatkannya ketika beliau mondok di pesantren Kerapia, yaitu berguru kepada Mbah Yai Abdul Qadir Munawir. Jadi pendiri Kerapia itu namanya Mbah Yai Munawir. Mbah Yai Munawir ini punya putra namanya Mbah Yai Abdul Qadir. Nah, Mbah Yai Abdul Qadir inilah guru daripada guru pondok kita, yaitu Tomo Kiai Haji Abdul Manan Syukur. Beliau berguru kepada Mbah Yai Abdul Qadir Munawir. Nah, Romo Yai Abdul Manan Syukur tidak hanya belajar atau ngaji kepada Mbah Yai Abdul Qadir Munawir saja, tapi beliau juga belajar dan ngaji kepada Mbah Yai Arwani yang Pondok Yambu'a Kudus. Nah, niku metode belajarnya memper-memper ya, hampir sama dengan Pondok Yambu'a. Jadi kalau ngaji di Yambu'a niku harus dibuka mulutnya, dapat harus harus mangap. Ketika kasroh harus meringis, i. Kalau duma harus mencucu, u, a, i, u. Nah, itu adalah metode yang digunakan dan dilestarikan oleh para ulama-ulama Nusantara di pondok-pondok pesantren yang hari ini masih terjaga. Nah, selain kepada Mbah Yai Arwani, Romo Yai Abdul Manan Syukur, beliau juga ngaji dan Mbah Yai Hisham Jogja, yang juga murid dari Mbah Yai Munawir. Baik, langsung mawon nggih. Saya bacakan, bisa diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biasanya ketika menggunakan melafalkan itu menggunakan ketukan. Contohnya nirrajim. Nah, ketukannya ada 6 ketukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi itu adalah bacaan suratul Fatihah dengan metode tahqiq. Baik.
Di sini sekarang kula coba minta untuk menunjuk seseorang niki yang laki-laki di rumah nggih untuk membacakan suratul Fatihah. Kameranya nyuwun tolong dibuka nggih. Membacanya tidak harus ngoyoh seperti kula tadi, tapi semisal dimaksimalkan seperti ini nggih mboten napa. Kalau bacanya pakai lagu nggih nggak apa-apa. Yang penting saling apa ya? Yang penting dibacakan. Iku nggih. Monggo kula suwun ini untuk ada Mas Farid. Ini kan monggo Mas Farid. Ini Mas Farid di sana mboten? Nah, sepertinya Mas Farid ini lagi enggak. Oke, silakan. Atau mungkin teman-teman, tanpa harus saya tunjuk, silakan. Siapa yang berkenan untuk membacakan suratul Fatihah? Monggo Mbak Aul. Mbak Aul. Ada Mbak Abidayatul ini, monggo Mbak Abidayatul. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah, alhamdulillah nggih bagus. Sudah luar biasa nggih. Nah niku jadi tujuannya membaca Al-Qur'an dengan tahqiq niku memang untuk meningkatkan fokus. Jadi energi kita, pikiran kita niku mboten kemana-mana. Lain halnya kalau kita ngaji dengan lagu. Nah itu biasanya pikirannya kemana-mana. Okay. Jadi baca Al-Quran, 1 halaman, 2 halaman, pakai lagu. Nah itu kan pengalaman sendiri jadi kan kadang pikirannya kemana-mana. Nah, mikir yang ini, yang itu. Tapi kalau kita ngajinya pakai tahqiq itu bisa mengurangi ketidakfokusan dan bisa meningkatkan fokus kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi sampun bagus dari Mbak Abida itu tadi bacaannya. Niku tinggal tadi untuk ayat terakhir yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu kalau bisa buatan berhenti karena kalau di dalam bacaan Imam Hafiz itu digabung semuanya. Nggih, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, ketika mengucapkan huruf walad, nah itu kayak agak menggumpal ya. Walad, nah, agak ditahan. Walad waladdallin. Panjangnya 6 harokat. Walau harus digitukan karena bacaan tahqiq. Lain halnya kalau kita bacaannya hadar atau agak cepat. Tapi kalau tahqiq usahakan agak diperlambat. Walau untuk memaksimalkan ya. Walau bolin. Niku. Nggih, sami-sami Mbak Bidayatul
Baik, selanjutnya kula suwun untuk di sini ada Mbak Alfi. Monggo Mbak Alfi. Barangkali berkenan untuk membacakan surah Al-Fatihah. Iya. Kameranya bisa dibuka kalau memang berkenan supaya bisa melihat pelafalannya. Oh, ngoten. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, bagus, luar biasa. Tadi Mbak Alfi, terima kasih. Jadi tanggapannya, jadi ketika membaca roh, mungkin karena gugup, sehingga getarnya roh itu lebih dari 2. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman, itu karena tafkhim jadi harus tadi sudah bagus. Kemudian huruf Gha, ghairil mau. Nah, Gha itu makrotnya seperti apa? Gha, mulutnya agak monyong. Gha, ri, hu, hu, mau. Nah, itu ketika ada mau, kembali ke makrot asalnya. Mau. Jadi bukan mah, ghairil mau. Nah, posisi mulutnya seperti itu. Ghairil mau, ghairil mau, bi alaihim. Nah, sama ketika kita mengucapkan huruf ko juga gitu. Ko, i, u, bako. Nah, kembali agak monyong ke maksud asalnya. Ko, i, u, bako. Jadi bukan bako. Nah, kalau bako nanti bacaannya tarkik atau tipis. Jadi kembali tetap ko, i, u, bako. Nah, kemudian teman-teman, kadang yang sering kula lihat dari beberapa orang niku ketika mengucapkan huruf o, itu memantul di kanan, di pipi kanan dan kiri mereka. Nah, itu ketika mengucapkan huruf to itu tidak memantul ya, bukan memantul. Jadi gimana nih? Ya memang harus dilatih. Dulu kalau waktu mondok niku kalau latihan itu disuruh lihat sambil lihat cermin. To, pi, pu, bapo. To, pi. Nah, pi. Nah, kan tengah lidahnya agak terangkat nih. Pi, terangkat nempel di langit-langit atas. To, pi, pu, bapo. Jadi jangan batok, ya. Batok. Itu huruf to. Jadi huruf to niku ketika kita mau latihan usahakan boten memantul. Nggih. Ampun, selebihnya berbagi.id niki sinten iki? Barangkali satu kali lagi sebelum kita monggo. Nggih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah, nggih. Syukron, sudah bagus. Terima kasih. Baik, niki berbagi doa. Niki namanya siapa nih? Mbak siapa? Saya Nurul. Apa Ustadz ini pakai enggak nama asli. Oh, teman. Oke. Baik, alhamdulillah. Jadi ini kosong sama Mas Farid. Nah, mungkin kosong ini siapa nih? Baik. Jadi niku tadi, alhamdulillah kita sudah lagi bersama-sama surah Al-Fatihah. Tentunya lagi teman-teman, bukan berarti apa yang saya bacakan itu kemudian menghilangkan sanad Al-Quran teman-teman yang sudah didapatkan di pondok dulu, boten nggih. Jadi membaca Al-Quran itu banyak sekali thoriqohnya, banyak sekali metode yang digunakan. Berhubung karena di sini kulo yang menyampaikan ilmu, boten nggih. Bukan berarti kulo orang yang berilmu, boten. Karena berhubung di sini saya yang menjadi korban untuk menjadi pemateri, boten nggih. Jadi ya saya menyampaikan apa yang dulu pernah kulo pelajari di pondok. Nah, sedangkan apa yang sampun teman-teman dapatkan di pondok, nah itu perlu juga dijaga. Perlu juga dijaga baik secara metodenya maupun keilmuannya itu perlu dijaga. Iku nggih. Dan bahkan guru kula juga pernah menyampaikan nek ngajar nek Joko nek iso ojo murni tahqiq. Jadi jangan murni tahqiq kayak tadi. Jadi dikasih lagu. Ya, dikasih lagu. Jadi kula pernah ngajar di MTS niku, di MTS anak-anak modern, sekolah modern, niku juga pakai umi. Jadi pakai lagu ngajinya. Di lagu cuman tahqiqnya dimaksimalkan. Contohnya kalau di umi itu lagunya gimana ya? A'udzu billahi minasy. Saya lupa ini lagunya. Itu kalau pakai qiraah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah itu. Nah huruf du itu pelafalannya ada dua. Ada du mencucu langsung, ada yang sebelum mengucapkan du itu meringis. Du. Nah, kalau pulau ambil yang du, yang meringis dulu. Kenapa? Karena sifatnya huruf zal itu tarkik dia. Kalau mencucu itu tafkhim. Nah, ini nggih. Jadi kalau baca huruf zal bagi orang-orang yang sudah bisa membaca tarkik tanpa huruf tahqiq itu dia meringis tapi nggak ketoro gitu nggih. Tapi bagi orang-orang yang kurang telaten itu harus diketorokan, harus diperjelas. A'udzu 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 dengan meringis. Dal niku tahqiq nggih, sanes tafkhim. Baik, niku mawon karena niki sudah mau jam 9. Semoga apa yang kita pelajari singkat ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini sehingga bisa maksimal di dalam beribadah. Al-Fatihah.
Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata perkataan dari awal sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.